jarum, benang gitu. Jadi ya dimanfaatkan gitu. Alhamdulillah ada yang beli satu, dua gitu. Saya seneng banget itu Mbak waktu itu. Ternyata hasil karya saya ada yang menyukai gitu loh Mbak. Saya seneng banget itu waktu itu saya di situ. Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Mina, owner dari Rizky Craft. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Bu? Ada di rumah. Oh, lagi di rumah. Enggak ini Bu. Hari ini kegiatannya ngapain Bu? Enggak buat-buat craft Bu? Lagi sih tadi lagi jahit. Oh, lagi jahit. Wah, saya ganggu jahit ya Ya, dong Bu. nggak apa-apa kan kita udah berjanji. Oh, iya. Ibu ini owner dari Rizky Craft ya Bu? Iya benar. Mm-mm. Rizky Craft ini udah dari tahun berapa, Bu? Rizky Craft itu kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. Oh, 4 tahun Ya, yang empat lalu. tahunan lah. Udah lama banget ya, Bu ya. Berarti sekitar Ya, dari 2018 ya? iya. Mm-mm. Dulu kan dulu namanya bukan Rizky Craft, Kiki Collection dulu. Oh, di 2018 itu namanya Kiki Collection. Terus ganti Rizky Craft. Ya. Gantinya tahun berapa, Bu? Tahun 2017 atau 2018 lah gitu. Semenjak saya masuk di jahit menjahit, terus saya ganti Rizky Craft. Oh, gitu. Oh, jadi Rizky Craft itu tahun 2018, sebelumnya Kiki Collection ya, Bu ya? Ya, karena dulu saya pegangnya kan eh, kerajinannya itu di limbah, Hmm. kayak kresek bekas, koran bekas gitu. Ada apa namanya, terus perca gitu loh, kain perca, sisa jahit. Iya. Boleh tahu nggak Bu, ini Rizky Craft ini menjual apa Bu? Kerajinan apa? Kerajinannya aneka dompet, pouch gitu. Tapi sekarang ini Rizky Craft dia berkolaborasi dengan Tapis. Oh gitu. Jadi ini Mm-mm. ada dompet, ada tas itu yang dibuat ini Bu ya, apa namanya? Pakai tangan ya, handmade ya. Iya, kita Heeh. jahit. Oh Dulu iya. kan waktu waktu di Kiki Collection saya belum pakai tapis, Mm-mm. Iya. masih pakai biasa-biasa, jahit-jahit biasa. Mm-mm. Iya. Nah, Ibu, apa sih Bu yang dulu itu mendorong Ibu buat akhirnya mutusin ya udah bisnis kerajinan tangan aja gitu Bu? Ya memang saya kalau kerajinan itu emang hobi dari muda tuh, saya udah hobi Mm-mm. utak-utik jarum, benang Mm-mm. gitu. Jadi ya dimanfaatkan gitu. Mm-mm. Oh, jadi hobi yang akhirnya dijadikan bisnis ya Bu ya? Ya, hobi saya itu sama pernak-pernik itu hobi saya. Oh gitu. Berarti Ibu dari masa mudanya ini udah kreatif ya Bu ya? Apa-apa buat Iya, sendiri, dompet iya. buat Saya sendiri. kalau dari kecil tuh saya udah bisa merajut. Iya. Yang ngajarin siapa Bu? Yang ngajarin buat kerajinan tangan ini? Kalau saya itu otodidak ya Mbak ya, lihat-lihat orang aja gitu. Terus nanti saya praktekin sendiri gitu. Jadi kalau yang namanya khusus kursus itu saya nggak ada. Yang ngajarin nggak ada, mungkin orang tuanya Ibu atau keluarganya atau temennya tuh nggak ada ya Bu ya? Nggak ada, cuma saya lihat-lihat kalau orang lagi ini saya lihat gitu. Nanti sampai di rumah tuh saya ngebayangin yang tadi saya lihat itu seperti apa gitu, terus saya praktekin gitu. Iya, dan akhirnya sekarang menghasilkan uang ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Heeh.
Iya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, dulu itu modal awal Ibu untuk apa buka Rizky Craft ini berapa, Bu? Modalnya nggak banyak ya, saya paling kurang lebih 1 juta dulu itu ya. Itu pun karena saya apa percaya itu kan saya dikasih sama temen-temen yang tukang Mm-mm. jahit gitu. Terus jadi 1 juta itu saya untuk beli pernak-pernik seperti kayak bikin dompet kan harus ada sleting, harus ada benang, harus ada Mm-mm. pita-pita apa-apa gitu. Nah 1 juta itu untuk beli pernak-perniknya gitu aja. Kurang lebih 1 juta lah saya dulu modalnya itu. Mm-mm. Wah, berarti Ibu ini nih membuktikan kalau mau mulai bisnis ini nggak perlu modal gede ya, Bu ya. Dari modal yang kecil aja itu juga udah bisa Ya ya, Bu benar. ya. Yang penting ada kemauan. Heeh. Nah itu, Yang Bu, penting kalau ada nggak ada kemauan. kemauan, males itu yang susah ya, Bu ya. Ya, walaupun modal gede, kalau kita nggak ada niat, nggak ada kemauan, nggak jadi. Iya. Eh, Ibu dulu kan awal Rizky Craft ada itu kan belum pakai tapis ya, Bu ya. Itu Ya, berarti bahannya itu dari kain-kain perca ya, Bu ya. iya, dari kain-kain sisa jahit itu udah saya bikin dompet, terus ada saya bikin bros, saya bikin apa itu namanya pouch itu kan ada, cuman saya nggak pakai tapis, terus saya bikin Mm-mm. pernak-pernik bros. Dulu zaman itu kan bros tuh masih masih laku banget ya, bros-bros kain perca itu Mm-mm. saya buatnya itu dibuat Mm-mm. bunga-bunga gitu, terus saya bikin bros gitu. Mm-mm. Oh, berarti Ibu ini bukan pakai kain baru ya, Bu ya. Pakainya kain perca, Bukan, kain bekas jahit iya ya. bener, sisa kain limbah lah. Heeh. Iya, ya bener juga sih, Bu ya, daripada kain sisanya dibuang-buang kan mendingan dibuat Ya, lagi. kan bagus-bagus itu. Terus ada juga dari kresek kresek itu saya bunga, dari Mm-mm. koran bekas juga saya buat-buat keranjang gitu. Saya dari koran bekas. Hmm. Oh, berarti Ibu ini bukan cuman kain perca, Bu. Kain apa? Koran bekas juga ya, Bu ya? Iya dulu, kalau sekarang kan korannya susah Mbak. Iya juga Sekarang ya, Bu. korannya nggak ada lagi. Iya. Nah, Bu, kemarin kan dari beberapa gambar yang Ibu buat itu kan cantik-cantik banget ya, Bu, ya itu kerajinan tangannya. Itu Ibu dapat inspirasinya dari mana itu, Bu? Bisa, oh mau buat tas modelnya begini, mau buat dompet modelnya begini. Itu saya kadang-kadang kalau pas pergi kemana lihat orang pakai apa gitu, oh lihat pakai tas gitu, oh saya kayaknya bisa tuh pakai itu model ini, tapi saya kombinasi dengan tapis gitu. Atau kalau Hmm. saya mau cari model yang lain, paling saya lihat YouTube. Di YouTube kan Hmm. banyak tuh contoh-contoh tas. Kadang kalau yang saya bisa ya saya bikin. Itu pun nggak langsung jadi karena Hmm. lihat di YouTube itu saya sampai 3 atau 4 kali tuh baru jadi gitu. Nah seperti ini nih, saya lihat di YouTube tuh sampai 2 3 kali belum jadi gitu. Terus Hmm. diulang-diulang sampai sampai jadi gitu. Iya. Wah, berarti kalau kita punya YouTube ya, Bu ya, jangan cuman buat lihat film, lihat gambar-gambar gitu ya, Ya, Bu ya. Bisa ya, bisa buat ini bisnis ya, Bu ya. ya. Sebenarnya masih banyak yang tadi mau dikirim gambar tuh sebenarnya masih banyak saya Mbak, tapi kan penuh Mm-mm. nanti. Mm-mm. Model-modelnya tuh banyak gitu. Iya. Nah, Ibu, dulu itu di awal-awal ada Rizky Craft itu gimana sih, Bu, cara Ibu perkenalin ke orang-orang kalau Ibu ini punya bisnis Rizky Craft ini, Bu? Saya masuk ke dinas-dinas Mbak, Mm-mm. ke dinas perindustrian, dinas koperasi kota gitu. Terus mereka itu kan membina saya, terus nanti ada bajar di sana ikut, ada bajar di sini ikut gitu Mbak. Jadi sekarang ini orang udah kenal sama Rizky Craft gitu. Nggak musim Mbak untuk ngenalin Rizky Craft itu. Mm-mm. Butuh sabaran, telaten, harus rajin-rajin kita nawarin. Kalau bajar kan orang itu banyak persaingan loh Pak. Mm-mm. Kita Iya. kan temennya banyak. Iya, apalagi sekarang ini Bu ya banyak apa sih namanya
tas-tas, dompet-dompet yang modern ya Bu ya, dari berbagai merek itu saingan juga ya Bu ya, lumayan gitu ya. Iya, iya, iya. Terus yang di craft seperti saya itu kan banyak. Kalau kita baca itu sampai 20-an gitu yang sama bertapis itu sama gitu. Cuman punya ciri khas masing-masing. Oh, ciri khasnya Rizky Craft begini, ini buatannya seperti ini. Terus nanti temen yang satu, oh itu seperti ini gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing gitu lah. Mm-mm. Iya. Nah, Ibu kan tadi kan sempat bilang ya Bu ya kalau sekarang ini Rizky Craft ini sudah ada tapisnya ya Bu ya. Itu Ya, di tahun berapa itu Bu Ibu sudah mulai menambahkan aksen tapis di Rizky Craft ini Bu? sekitar 4 tahun ini ya, Mm-mm. sebelum sebelum pandemi. Oh gitu. Heeh. Enggak Bu, Mm-mm. tadi kan Ibu kan bilang kan di awal Rizky Craft kan awalnya kan sudah ada kan sekitar 4 tahun yang lalu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, tadi Ibu bilang kalau di awal-awal Rizky Craft itu ada, belum ada tapisnya. Apa langsung ada tapisnya, Bu? Ibu kan tadi kan bilang ya, Bu ya, kalau Rizky Craft ini sudah ada sejak 4 tahun yang lalu ya, Bu ya. Ya, Nah, itu di awal-awal Rizky Craft ada itu apakah langsung ada tapis, Bu? iya, begitu ganti nama Rizky Craft itu langsung saya pakai tapis. Terus Hmm, saya ganti Rizky Craft. Oh, berarti pas yang Kiki Collection itu belum ada tapis ya, Bu ya? Pakai tapis belum. Oh iya Ibu. Nah, Ibu kalau saat ini Bu penjualan Ibu menjual Rizky Craft ini gimana ini Bu? Apakah lewat WA atau lewat dinas atau pameran gimana Bu? Ya, salah satunya itu Bajar. Terus kalau pameran Mm-mm. ikut gitu. Yang pasti setiap minggunya kita kan ada Bajar, Mbak. Mm-mm. Setiap minggu, setiap itu kan, apalagi sekarang ada wisata kuliner di Gatot Subroto itu. Mm-mm. Setiap minggunya saya ada di sana. Hmm, mm-mm. Iya. Nah Bu, ini apa sih Bu kesulitan yang Ibu hadapi ini selama menjalankan bisnis Rizky Craft ini Bu? Sulitnya pemasaran, Mbak. Kenapa kok sulit Bu? Ya, sulitnya pemasaran karena apalagi kemarin kalau di awal-awal pandemi kemarin nggak sulit sekarang gitu. Di awal pandemi malah saya alhamdulillah rezekinya lancar karena saya kan buatnya masker dulu pakai tapis. Mm-mm. Iya. Setelah pandemi sekian sini malah masker udah nggak berlaku lagi, jadi sangat-sangat merosot lah. Mm-mm. Jadi pemasukan tuh sangat berkurang gitu. Mm-mm. Iya. Sepi, kadang kita bajar juga nggak laku. Banyak nih teman-teman begitu juga. Iya. Terus apa yang Ibu lakukan untuk bisa menaikkan penjualan Rizky Craft lagi Bu? Saya paling posting kadang di WA, kadang di Facebook, saya WA juga gitu. Kadang-kadang kan orang bisa ngeliat di Facebook saya ada. Hilang lagi. Halo Ibu? Kalau di IG memang saya udah paling di Facebook sama di WA aja, Mbak. Iya, di grup itu kadang-kadang yuk saling promo gitu. Jadi akhirnya kan karena di grup itu banyak isinya. Jadi mereka satu persatu kenal dengan Rizky Craft gitu, Mbak. Oh gitu. Jadi Ibu ini dari awal Rizky Craft ini ada, Ibu ini cara menjual dan memperkenalkan Rizky Craftnya itu Ibu buat pameran gitu kan, terus perkenalan lewat
WhatsApp gitu dari mulut ke mulut gitu ya Bu ya. Terus di Gatsu juga Ibu ini ada Rizky Craft ini ya Bu ya. Aduh. Halo Ibu, masih nyambung tapi dia. Apa udah keluar lagi? Halo Ibu. Ya benar. Mm-mm. Halo Ibu. Iya, halo. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Jadi Ya. jadi Ibu dari awal Rizky Craft ada sampai sekarang Ibu tuh cara memperkenalkan dan menjual Rizky Craft itu ya lewat pameran, terus dari mulut ke mulut gitu ya Bu ya. Ya, lihat bajar-bajar gitu. Mm, Bazar-bazar gitu ya Bu ya. Iya. Mm, Iya. Nah, kalau sekarang gimana Bu? Masih ngelakuin itu semua ya Bu ya lewat bazar, lewat WA gitu Bu ya masih ya? Masih, Mbak, masih. Mm-mm. Masih. Iya. Heeh. Nah Bu, kalau ada yang pengen ya Bu ya memulai bisnis Iya. bisnis yang kerajinan tangan seperti Ibu gini, itu Mm. apa Bu tips dari Ibu agar dia bisa seperti Ibu gini? Tips dari saya itu Mm-mm. terutama dia memang rajin. Mm-mm. Dia memang menjiwai kerajinan itu, terus bertahan, telaten gitulah. Seperti saya ini berkata teman matahan banting gitu aja. Mm-mm. Jadi jangan mengeluh, saya udah bikin produk nggak laku, terus kita putus asa, nggak bikin lagi, itu jangan. Jadi walaupun ini nggak laku sekarang, siapa tahu besok laku gitu. Tetap kalau emang kita punya niat, punya ini produksi, tetap kalau ada modal, ada ini gitu, ya dikerjain apa yang kita mampu aja gitu. Jangan udah sekali kita bikin terus nggak laku, dijual terus kita berhenti lagi, itu jangan, itu nggak akan maju gitu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau mau beli produk Ibu gitu, itu harus bisa lewat mana nih Bu? Saya banyak titip barang ada di pusat oleh-oleh aneka sari rasa, ada di Teluk. Terus di pusat oleh-oleh keripik Haitom itu juga ada. Terus di Facebook atau di WA saya juga bisa. Mm-mm. Iya. WA-nya hafal nggak Bu nomornya? Hafal. Mm-mm. Di nomor berapa Bu? 0895 Mm-mm. 33 5656 866. Iya. Nah, kalau misalnya nih mau pesan dalam jumlah banyak itu bisa ya Bang? Bisa ya Bu ya? Bisa. Itu melalui, tapi dia PO. Mm-mm. Iya. Wah, ini nih lihat nih ini gambar yang ditampilkan ini gantungan kunci ya Bu ya? Gantungan kunci ya. Heeh. Iya, Itu yang unik ini. Heeh. produk yang terkecil tapi rumit Mm-mm. Iya. karena dia membutuhkan ketelitian kalau yang kecil-kecil gitu. Mm-mm. Iya. Nah Bu, Karena hah? saya semuanya masih dikerjakan sendiri, Mbak. Mm-mm. Ibu nggak ini ya, belum ada pegawai gitu Bu atau dibantu anak gitu Bu? Belum. Iya. Belum bisa untuk bayarnya, Mbak. Heeh. Iya. Jadi Belum bisa gaji karyawan, Mbak. belum bisa gaji karyawan nggak apa-apa Bu, nanti lama-kelamaan juga nanti bisa ya Bu ya. Heeh. Iya. Amin. Heeh. Jadi dari obrolan kita ini Bu yang bisa saya ambil kesimpulan ya Bu ya. Jadi kalau mau bisnis craft seperti Ibu ini nggak perlu modal yang besar ya Bu ya. Modal kecil pun juga bisa. Ya. Modal dengan hanya 1 juta bisa. Yang penting niatnya ya Bu ya. Ya, betul. Niatnya. Niat, terus telaten gitu. Telaten. Saya pun awalnya tuh ragu ya, karena saya ini orangnya sedikit pemalu, Mbak.
Dulu waktu ada eh, pertama kali belajar itu saya masih malu, terus ada temen coba masuk ke ini ke dinas ini supaya dibina gitu Mbak. Itu pun saya mau masuk ke binaan itu saya ragu-ragu Mbak. Mm-mm. Terus saya beraniin lah, alhamdulillah saya dibina terus diterima. Akhirnya sekarang saya jadi udah biasa lah gitu. Awal-awalnya pun saya masih malu mau berangkat dari rumah aja. Ih, saya nanti dikenal orang enggak, ada yang ini enggak gitu Mbak. Saya awalnya memang malu Mbak. Saya orangnya sedikit pemalu juga sih Mbak sebenarnya. Tapi Mm-mm. saya nekat aja nyampe ke Banjar sana. Dulu pertama kali saya belajar itu di halaman wali kota itu Mbak. Mm-mm. Dulu di sana. Alhamdulillah ada yang beli satu, dua gitu. Saya seneng banget itu Mbak waktu itu. Ternyata hasil karya saya ada yang menyukai gitu loh Mbak. Saya seneng banget itu waktu itu saya di situ. Terus besoknya seminggu sekali belajar kan di sana Mbak. Saya datang lagi. Besoknya lagi ada lagi. Jadi kita butuh apa sih namanya? Jangan ya itu tadilah jangan mudah menyerah, jangan putus asa gitu aja udah. Telaten Mm-mm. aja jalanin gitu. Kalau memang berniat mau berbisnis seperti itu karena itu kan bukan makanan ya. Kalau makanan mas setiap hari pasti ada yang beli Mbak Bajar. Cuman kalau begitu itu kan beli satu aja sebulan nggak habis kan Mbak. Mm-mm. Gitu. Jadi kita harus sabar gitu aja. Mm-mm. Oh iya. Berarti waktu itu Ibu sempat ada khawatir ya Bu ya, ini laku enggak gitu ya Ya barang benar. saya ini ya. Ya benar benar. Ya benar Mbak itu Mbak. Iya, laku enggak, ada yang mau beli enggak gitu. Jangan-jangan tuh udah dibawa nggak Ya ada yang mau beli benar. lagi ya gitu ya Bu ya. Ya udah banyak saya bawa-bawa nanti nggak ada yang beli capek bawanya gitu. Tapi saya niat gitu niat semoga aja ada yang beli gitu kan. Siapa tahu ini gitu. Jadi Mm-mm. ya udah saya bawa-bawa aja gitu. Saya masih bawa itu bunga-bunga dari kresek bekas itu, terus dari kain percanya, dari bahkan dari baju bekas itu saya bikin bunga juga pernah Mbak. Saya bawa aja, alhamdulillah ada yang beli. Dari situlah Mm-mm. terus saya semangat lagi Mbak. Mm-mm. Iya. Semangat untuk nambah nambah produk apa gitu. Mm-mm. Iya. Intinya itu jangan nyerah ya Bu ya, meskipun nggak laku ya udah jalanin aja dulu, siapa tahu besok Ya, laku gitu ya Bu ya. iya iya benar. Mm-mm. Saya kalau bajar itu Mbak setiap bajar nggak mesti pulang harus bawa uang Mbak. Kadang nggak bawa uang sama sekali juga sering Mbak. Mm-mm. Iya, ya nggak apa-apa Tapi sih Bu ya. aja semangat gitu. Jalani. Iya, oke. Halo Ibu. Halo Ibu. Hilang lagi. Iya halo Uh-uh. Mbak. Uh-uh. Iya Ibu, baik ya Ibu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya ya Bu. Ya sama-sama Mbak. Iya, sukses terus ya Bu ya bisnisnya ya Bu. Amin. Amin. Iya, makasih Bu. Sampai ketemu lagi Bu. Iya Mbak. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Ibu Mina. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat malam.